Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Demikian firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali Allah memanggil Abraham dan menyuruh dia dan keluarganya keluar dari Mesopotamia. Di situ Allah tidak menunjukkan sama sekali tempat kemana Abraham ini harus pergi. Di balik panggilan, di balik Allah mengutus Abraham, ada sebuah ujian di sana, yaitu ujian iman, ujian ketaatan. Disinilah Abraham diuji. Apakah dia mau meninggalkan kehidupannya yang lama, masuk di dalam kehidupan yang baru, atau dia memilih untuk tetap tinggal di lingkungan keluarganya. Tetapi di sini kita perhatikan Abraham lebih memilih untuk taat kepada Allah. Artinya Abraham melihat bahwa di balik panggilan dan utusan tersebut ada rencana Allah. Ada sesuatu lebih baik, janji Allah yang begitu mulia dia terima. Abraham dicatat di dalam firman Tuhan ini karena dia memiliki iman yang boleh dikatakan iman yang teruji. Tentunya ketika kita melihat kehidupan Abraham ini, orang yang memiliki iman yang teruji ini, Allah membawa hidupnya menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Abraham tidak bertanya kemana dia disuruh oleh Allah, kemana dia harus pergi, kemana dia harus melangkah. Artinya Abraham ini dia juga percaya penuh bahwa Allah yang sudah memanggilnya pastilah akan menunjukkan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Jadi dari peristiwa ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dua hal. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah ketaatan. Belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham, bagaimana dia ketika diuji imannya, ketika dia harus memilih, dia sudah menentukan pilihan, yaitu dia mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan akan utus, kemanapun Tuhan akan bawa dia tidak perlu bertanya lagi, tetapi dia mau mengalir masuk di dalam rencana Allah.
Dibutuhkan iman yang kuat untuk kita bisa mengikuti kehendak Allah. Dan yang kedua, ketaatannya juga teruji. Dia taat kepada Allah sekalipun dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia tidak lagi bertanya apa dan harus bagaimana, tetapi dia lebih memilih untuk mendengarkan suara Tuhan, dan dia memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Janji Allah kepada Abraham itu tidak instan, tetapi mengalami sebuah proses yang sangat panjang. Salah satu ujiannya adalah ujian tentang seorang anak. Dia harus menantikan janji Tuhan selama kurang lebih 25 tahun. Jadi kalau 25 tahun itu waktu yang sangat panjang. Jadi itu bukan perjalanan yang pendek. Perjalanan yang panjang, prosesnya juga berat, penuh liku-liku, tidak mudah. Tetapi Abraham benar-benar teruji iman dan ketaatannya, sehingga Alkitab mencatat dan kita mengenal bahwa Abraham itu diangkat oleh Tuhan menjadi bapa bagi orang percaya. Kenapa Tuhan mengangkat dia sehingga dia dikenal sebagai bapa orang percaya? Karena dia memiliki iman yang patut diteladani oleh gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dia memiliki iman dan ketaatan yang harusnya juga dimiliki oleh gereja Tuhan. Jadi artinya bahwa iman dan ketaatan itu akan membuka pintu berkat Tuhan. Kita sebagai manusia mengalami proses dalam kehidupan ini juga tidak mudah. Ada pasang surut, ada naik turun, ada kalanya senang, ada kalanya susah, ada kalanya berkelimpahan, ada kalanya juga tidak memiliki apapun. Tetapi di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, iman dan ketaatan itu tidak boleh luntur dari dalam hidup kita. Kita mau tetap beriman kepada Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu sedang menuntun langkah kita. Ketika memasuki masa pandemi seperti saat-saat yang kita alami seperti sekarang ini, banyak hal tidak terduga terjadi dalam hidup kita semuanya. Semua yang kita rencanakan selama mungkin bertahun-tahun, rencananya gagal, rencananya porak-poranda. Apa yang sudah diharapkan, dicita-citakan, semuanya bubar, kan begitu ya. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang juga kehilangan keluarga karena virus yang ada. Semuanya berubah begitu cepat. Kita dibawa pada situasi seperti yang terjadi kepada Abraham. Kita tidak tahu ke depan ini apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu tahun depan ini apakah situasinya lebih baik atau lebih buruk. Kan sama seperti Abraham. Dia tidak tahu apakah ketika dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan berhala-berhala yang disembah keluarganya, itu akan mendapatkan kehidupan lebih baik. Dia tidak tahu. Tetapi mengapa dia berani mengambil langkah? Karena iman tadi. Nah, tentunya kita juga harus percaya bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita semuanya rencana yang terbaik, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tentunya janji itu bukan hanya sekedar teori yang dicatat di dalam Alkitab, tetapi saya mendorong kepada kita semuanya, mari kita berusaha supaya janji Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup kita. Kita yakin bahwa masa depan kita adalah masa depan yang
baik iman kita itu mampu merubah keadaan. Keyakinan kita bahwa Tuhan itu luar biasa, itu akan terjadi. Artinya, mari kita percaya penuh bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya dan hamba-hambanya. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk, tetapi dia merancangkan sesuatu yang baik. Ya, kita diproses sedemikian rupa seperti Abraham diproses sedemikian rupa untuk dibawa kemana? Dibawa menuju perjanjian yang besar. Abraham dibawa menuju tanah perjanjian. Sehingga keturunannya, anak cucunya dan lain sebagainya, pada akhirnya menjadi sebuah bangsa yang kita kenal dengan nama Israel. Artinya ketika Tuhan membawa kita masuk melalui proses, jangan sampai kita bersungut-sungut. Amin. Jangan kita mengeluh, tetapi mari kita belajar dari Abraham ini. Kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap taat kepada firman Tuhan. Yakin dan percayalah, iman dan ketaatan itu akan membawa kita masuk pada rencana Tuhan yang indah. Apa yang menjadi pergumulan persoalan dari kita semuanya, saya tidak tahu. Mungkin di dalam situasi kondisi seperti ini, kita merasakan situasi yang sama. Semuanya berat. Semuanya berat. Tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru di dalam situasi yang berat, ada banyak pintu mujizat yang terbuka yang boleh kita alami. Syaratnya adalah kita tetap teguh di dalam iman kita. Kita tetap taat kepada Tuhan. Sama ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, dia tidak menunjukkan lokasinya, tempatnya. Dia tidak memberitahukan nanti di sana pekerjaannya apa, mau menjadi apa. Tentunya ada maksud dan tujuan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah supaya Abraham ini belajar peka terhadap janji Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap rencana Tuhan. Kalau seandainya Abraham dibawa kepada sesuatu yang instan, sudah kamu pergi dari Mesopotamia, ini sudah saya sediakan tempat yang subur, hebat, kamu tinggal masuk saja jadi raja di sana, justru akan memunculkan kesombongan tersendiri. Tetapi Tuhan membawa Abraham melalui proses. Dan ketika Abraham tetap taat pada panggilannya, tetap teguh dalam imannya, maka proses itu menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi dari proses ini kita belajar untuk peka terhadap suara Tuhan. Sama halnya ketika kita menghadapi situasi seperti sekarang ini. Ini adalah waktunya kita banyak mendengarkan suara Tuhan. Amin. Ini adalah waktunya kita duduk mendengarkan suara Tuhan. Bersaat teduh, mengambil waktu-waktu yang mungkin kita bisa lakukan, duduk di bawah kaki Tuhan. Disitulah kita akan mengalami yang namanya kepekaan rohani. Kita sadar bahwa setiap langkah kita itu sudah diatur Tuhan dengan baik. Selanjutnya, mengapa Allah tidak memberitahukan Abraham tempatnya dan masa depannya? Karena Tuhan ingin Abraham ini menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya semuanya adalah rencana Tuhan. Tiap langkahnya sudah diatur Tuhan, dan di sana Abraham harus bergantung dan berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi kita tahu bahwa kita juga tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu di depan kita akan bagaimana, seperti apa.
Tapi ini adalah saatnya di mana kita mau tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dia adalah sumber hidup kita, Dia adalah sumber berkat kita. Apapun yang Tuhan lakukan, ingat firman Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Semuanya akan indah pada waktunya. Itulah rencana Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memotivasi kita di tengah masa yang sulit dan penuh tantangan ini, untuk kita tetap menjaga iman kita, supaya iman kita tetap teguh, dan kita menjaga ketaatan kita. Di tengah situasi yang sulit, mari kita semakin banyak untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, sehingga secara rohani kita menjadi peka. Dan mari kita untuk tetap bergantung harap kepada Tuhan sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita semuanya. Amin. Jalan saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
yang